Akhirnya hari Rabu sore tanggal 31 Juli ya, saya berjumpa dengan Pak Presiden dan dalam pertemuan itu saya sampaikan bahwa saya siap untuk berjuang bersama Pak MSI sebagaimana yang diputuskan di DPTP. Nah, jawaban itu disambut baik oleh Pak Presiden. Disampaikan juga bahwa gini kira-kira, dengan adanya keputusan ini maka mesin partai bisa mulai bergerak. Jadi itu pembahasannya, sama sekali kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain. Nah, cuman saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline cari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan. Ya, kita sudah dengar pemirsa itu tadi pernyataan dari Anies Baswedan yang mengkonfirmasi beberapa hal yang beredar di media, termasuk juga pertanyaan mengenai apakah kemudian PKS akan tetap bersama dengan Anies hingga ke KPUD Jakarta ataupun tidak. Kita coba bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber dari studio. Ada Adi Praetno, analis politik. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga yang akan kita mintain konfirmasi soal pernyataan tadi Arif Fadil. Sudah ya tadi sudah mention jubir-jubir PKS katanya. Nah itu dia, ini salah satu jubir PKS juga, Bang Muhammad Khalid. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadil dan Mbak Maria. Mas Adi, sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Tapi gimana ini, Mas Khalid sehat juga nggak? Usai tadi kaget loh Mas Anies katanya dengan jubir-jubir PKS ini. Ya, ini sudah mulai nih ya. Oke. Jadi konfirmasi Mas. Jadi teman-teman semua, kami sangat menghormati pandangan dari Mas Anies ya terkait apa yang disampaikan, dan saya sendiri juga tidak mendapatkan secara khusus ya, juga saya mendapatkannya di media-media sosial ya. Dan saya kira begini saja. Apa yang sudah disampaikan oleh PKS tentu juga bisa difahami oleh Mas Anies, dan Mas Anies dan PKS insya Allah kita bisa berkomunikasi dengan baik. Seharusnya tidak ada hambatan untuk berkomunikasi secara langsung tanpa melalui medium dengan voice notes dan sebagainya. Saya kira sangat mudah buat kita untuk bisa saling mencocokkan catatan, saling mencocokkan bagaimana pandangan. Dan saya pikir yang terpenting adalah kita ke depan ini seperti apa, ya kan? Dan di PKS kemarin kita sudah musyawarah majelis syuro ya. Di dalam musyawarah majelis syuro kemarin ada amanah kepada DPP Partai Keadilan Sejahtera untuk membangun komunikasi politik dengan seluruh pihak, dengan seluruh pimpinan partai politik, tokoh bangsa dan sebagainya. Karena memang kita sekarang sedang menghadapi lebih dari 500 pilkada, bukan hanya pilkada Jakarta. Dan juga di musyawarah majelis syuro kemarin juga diamanahkan kepada DPP Partai Keadilan Sejahtera juga untuk membangun komunikasi silaturahim dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Saya pikir kita tidak perlu berpolemik terkait hal-hal yang teknikal tadi ya. Kita kalau Mas Anies ingin melakukan konfirmasi dan sebagainya bisa langsung komunikasi dengan pimpinan kami, dan kita tidak ada hambatan terkait hal tersebut. Jadi saya pikir itu hal mudah saja, tinggal sampaikan apa yang ingin dikonfirmasikan kepada pimpinan kami. Begitu kira-kira. Ya, Mas Khalid, artinya dengan munculnya voice note ini, artinya komunikasi PKS dan Anies Baswedan ini retak dong ya? Enggak, tidak ada keretakan, kita komunikasinya sangat baik, tidak ada masalah, ya, sehingga anytime sebenarnya Mas Anies bisa langsung kontak ya kepada pimpinan kami. Tentu kita juga tidak memahami kenapa voice note itu tersebar.
Oke, Mas Walid, dan juga satu hal yang dipertanyakan juga oleh Mas Anies mengenai tenggat waktu 40 hari itu, mengapa kemudian yang disampaikan oleh PKS di beberapa kesempatan adalah karena Mas Anies tidak menyelesaikan tenggat waktu 40 hari. Sedangkan Anies Baswedan sendiri dengan pernyataannya tadi tidak pernah mendengar hal itu, dibantah, Mas. Konfirmasi seperti apa mengenai hal ini? Ya tinggal Mas Anies konfirmasi kepada pimpinan kami, kan antara pimpinan PKS dengan Mas Anies kan terjadi komunikasi dua arah, dan saya pikir tidak perlu juga disampaikan atau dengan metode yang seperti ini sehingga orang akan menangkap memang ada masalah sumbatan komunikasi antara PKS dengan Mas Anies. Saya kira tidak ada sumbatan komunikasi tersebut, dan pimpinan juga menyampaikannya juga secara transparan dan jelas juga kepada Mas Anies. Intinya begini, kita ingin komunikasi hal yang sifatnya strategik langsung saja direct communication kepada pimpinan kami, sehingga kita akan jelas karena tidak menimbulkan polemik. Karena Mas Anies dalam voice notes tersebut sampaikan juga kita tidak mau berpolemik terhadap hal-hal yang seperti ini. Ya, Mas Anies juga sampaikan ingin terus kebersamaannya dengan PKS. Ya, kalau memang ingin terus harmonis, kondusif bersama dengan PKS, tentu kita tidak ingin terjadi kegaduhan dan polemik itu berkepanjangan di ruang publik. Tinggal Mas Anies kontak pimpinan kami, selesai untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Mas Walid, demikian. Berusaha untuk berusaha untuk menjiwai kebatinannya seorang Anies Baswedan, saya mungkin gitu ya pagi ini. Artinya begini. Kalaupun memang benar ada tugas tersebut begitu ya untuk menjalin membina komunikasi dengan partai lain agar bisa menutupi kekurangan 4 kursi tersebut. Tapi begini, apakah bisa begini Mas Walid sebentar. Jadi gini, silakan Mas. Dalam proses pilkada ini saya akan berikan kerangkanya dulu. Dalam proses pilkada ini, seluruh kandidat, bahkan kader Partai Keadilan Sejahtera pun yang mau menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur atau bupati wali kota, jika suara PKS itu tidak memenuhi tiket, maka diwajibkan memenuhi tiket tersebut dengan partai lain. Itu hal yang aksiomatis sebenarnya. Bahwa kenapa? Kalau tidak, ya memang tidak bisa berlayar. Misalnya saya kasih contoh, Kang Pipin Sopian, juru bicara kita juga. Beliau kan maju di Pilkada Purwakarta. Beliau adalah kader terbaik PKS. Dan beliau adalah juru bicara juga Presiden PKS. Tapi walaupun beliau kader PKS, karena suara PKS di Purwakarta itu tidak cukup, beliau harus keliling ke seluruh partai untuk menggenapi hal tersebut. Itu hal yang imperatif, itu hal yang niscaya. Nah, maksud saya hal-hal semacam ini tidak perlu menjadi sebuah polemik karena kita tahu saling memahami bahwa ini bukan hanya kewajiban partai politik. Misal ketika kita memberikan surat rekomendasi dengan 18 kursi, maka sisanya yuk kita cari bareng-bareng. Ini tanggung jawab PKS juga untuk membantu kandidat, tapi kandidat juga harus berusaha keras untuk memenuhi tiket tersebut. Saya pikir itu hal yang Mas Walid, artinya mengenai hal tersebut sebenarnya disampaikan memang tidak secara tersurat, tapi tersirat diharapkan Anies Baswedan tahu begitu? Nah, saya tidak mau masuk terjun ke hal yang teknis apa yang dibicarakan karena saya tidak ikut dalam sebuah pertemuan. Yang saya dengar komunikasi berjalan dengan baik antara Mas Anies dengan pimpinan kami. Itu saja. Jadi tidak ada hambatan sedikit pun antara pimpinan PKS dengan Mas Anies. Dan kami berharap kegaduhan ini tidak terus berlangsung. Tinggal Mas Anies kontak saja pimpinan PKS untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Oke, kita lanjutkan diskusi kita, dialog kita pagi ini, Mas Adi. Nanti kita akan coba konfirmasi juga, bukan konfirmasi sih, minta analisa dari Mas analisanya, Adi. Cenayangnya nih. Ada apa sih? Kenapa bisa muncul voice note Anies Baswedan ini, begitu loh ya? Nah, itu dia. Saya jeda ya saat lagi. Itu tugas ringan justru. Karena hanya butuh 4 kursi lagi. 4 kursi sementara Kim Plus udah merapat nih, Nasdem kayaknya udah ke sana. PKB sinyal-sinyalnya kita baca di media mungkin bisa ditampilkan ya, udah mulai tuh ngelirik-ngelirik ke Kim. Jadi partai yang tersisa ini tinggal
PDIP. Kalau bicara platform partai kayaknya agak-agak seperti minyak dan air gitu kan. Jadi ini bukan tugas ringan sebenarnya nih. Jadi begini, sampai detik ini ya, satu-satunya partai yang mengeluarkan SK rekomendasi buat Pak Anies dan Pak Sohibul Iman adalah PKS. SK rekomendasinya sudah keluar dan resmi dan dideklarasikan oleh DPP PKS, oleh Presiden PKS Ahmad Saihu pada tanggal 25 Juni yang lalu. Ya. Sudah lewat lebih dari 40 hari, SK itu sudah diberikan. Oke. Kita ini dalam proses pilkada, sekarang ini lebih dari 500 pilkada loh. Betul. Ada kandidat ya, lebih dari 500 kandidat itu mereka semuanya itu berjuang untuk bagaimana? Pertama, mereka harus mendapatkan tiket rekomendasi untuk bisa berlayar. Dan beruntungnya ya di Jakarta ini PKS mendapatkan suara tertinggi. Tapi nggak bisa maju sendiri. Betul, that's right. Nggak bisa maju sendiri. Okay. Tapi kursinya adalah terbesar, 18 kursi. Jadi hanya butuh 4 kursi. Saya pikir ini adalah merupakan sebuah keuntungan dan kemudahan sebenarnya buat Mas Anies untuk memastikan dukungan secara ofisial dari partai-partai yang lain. Ini kalau dan saya berikan cerita. Ketika Pak Presiden PKS Ahmad Saihu sebelum mengumumkan pada 25 Juni, sebenarnya sebelum pengumuman itu, Bapak Presiden PKS Bapak Ahmad Saihu sudah bertemu dengan Bang Surya Paloh di Nasdem Tower dan disampaikan kita akan mengusung Mas Anies dan Pak Sohibul Iman, kita sebut pasangannya aman, ya. Dan insya Allah ini adalah calon yang terbaik buat warga Jakarta. Punya kapasitas kepemimpinan yang bagus dan kapasitas menangnya yang sangat bagus. Itu kan harapan PKS. Dan itu sudah disetujui dan disambut baik oleh disambut Nasdem. Baik tapi surat rekomendasinya sudah turun belum? Nah disinilah kita menunggu justru bagaimana Mas Anies bisa membawa surat rekomendasi dari partai-partai lain sehingga tiket ini akan berlayar. Ini dan 4 kursi ini tidak terlalu susah sebenarnya kalau bisa kita bawa di meja kita. Oke, saya nih ke Mas Adi. Nih Mas Adi, kalau saya mau menganalogikan ini, ada tuh pepatah yang menyebutkan ini ibarat mencari jarum di tengah jerami loh. Mencari 4 kursi sih kedengarannya gampang ya, tapi dengan kondisi konstelasi sekarang ini yang udah melirik ke Kim semua, tinggal PDIP aja, mungkin nggak tuh Mas Anies bisa nyari 4 kursi ya, lagi? Saya kira gampang ya 4 partai itu. Kalau memang PKS serius untuk mencari teman koalisi. Kenapa sekarang kayaknya kesannya nggak serius? Bisa tidak misalnya dikomunikasikan dengan PDIP yang juga per hari ini juga kebingungan soal mencari teman koalisi dan soal siapa yang akan diusung. Itu menjadi penting. Artinya apa? PKS dan PDIP bisa maju kok kalau memang serius. Kan ini yang sebenarnya sedang diuji betul. Kalau dalam pilkada itu bukan soal siapa yang dikasih surat rekomendasi dan surat tugas, tapi yang paling penting siapa yang mendaftarkan ke KPU, itu saja jalan ceritanya. Bisa jadi dapat surat tapi belum tentu didaftarkan ke KPU. Banyak kisah di negara ini pilkada, ada rekomendasi, ada relawan, ada tim sukses tiap hari itu deklarasi. Tapi yang didaftarkan bukan mereka. Ini Adi, yang khawatir terjadi di Jakarta. Tadi menarik Anda bilang kalau PKS serius sebenarnya bisa aja tuh gandeng PDIP. Jadi Anda melihat ini kurang serius nih PKS sekarang. PKS serius tapi belakangan kan kelihatan mulai masuk angin karena mengultimatum Anies Baswedan untuk nyari partai tambahan. Kalau tidak bisa evaluasi dukungan politiknya. Nah pada saat yang bersamaan mestinya Bang Ciko juga mulai agresif nih. Kayaknya PKS kurang kawan ini. Tunggu. Maju di situ baru. Tunggu. Ini masuk angin. Sebelum agresif kita ke masuk angin. Benar masuk angin. Sederhananya di situ. Kan sederhananya di situ. Nggak, Mas Adi ini kan pengamat politik yang tahu betul bagaimana dinamika di pilkada. Dan semua kandidat itu memiliki kewajiban untuk memenuhi tiket itu. Dan PKS satu-satunya saat ini yang sudah mengeluarkan secara resmi surat rekomendasi itu dan mendeklarasikan secara terbuka. Tapi katanya kan tadi nggak jaminan. Kurang serius apa Mas Adi? Bang Holid begini. Ini sudah sangat serius. Justru kita mempertanyakan misalnya Mas Anies harus segera menuntaskan tugasnya. Mungkin saya mungkin dong saya sedikit edit PKS. Saya sedikit edit redaksinya. PKS serius. Kurang satu partai. Andai PDIP datang minta wakil jadi pendamping Anies, apakah PKS akan hijrah ke Kim atau tidak? Ya ini jawab dulu ya. Andai saja kan. Sudah datang belum? Ya kan? Kalau kita membangun komunikasi, kita komunikasi semua pihak. Dan tentunya begini, tentu PKS sebagai partai pemenang di DKI wajar sekali jika kadernya sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Sepakat nggak?
Sepakat dulu nggak? Tapi kalau nggak bisa sendiri, maksa gimana? That's why, nah itulah kemudian tugas dari kandidat memastikan, meyakinkan partai lain untuk bisa mendukung beliau. Sebelum saya ke jubir kandidat, koalisi itu adalah supaya tidak terpotong. Sebenarnya suka-suka partai mau mengusung siapapun. Bagi saya Pilkada Jakarta bukan soal Anies dan tidak Anies. Yang paling penting jangan melawan kotak kosong. PKS dengan PDIP mau usung Ahok kayak mau usung Sohibul Iman itu lain hal. Tapi jangan sampai ada upaya supaya jagoan dari Kim nih nggak ada lawannya. Itu tidak bagus Anda bagi melihat demokrasi ada arah kita. ke sana agar melawan kotak kosong. Tanda-tanda alamnya jelas. PKB kelihatan gestur tubuhnya ingin bergabung. Nasdem juga iya. PKS ini kan dari dulu kan memang cinta matinya ke Anies. Kok belakangan cinta matinya agak sedikit berkurang. Karena Anies dikasih ultimatum. Awal Agustus tak dapat partai tambahan. Bukan tidak mungkin. PKS akan bersikap sama seperti di Sumut. Melirik Edi Rahmayadi, tapi deklarasi dukungannya kepada Bobi Nasution. Itu sangat potensial di Jakarta. Bisa, jadi bercermin ke Sumut, bisa jadi terjadi di Jakarta nih kayaknya. Bukan masalah cinta mati atau tidak cinta mati. Kepemimpinan itu diuji adalah bagaimana dia bukan hanya bisa memenangkan hati pemilih, tapi dia juga bisa memastikan pemangku kepentingan, yaitu koalisi partai itu bisa terbentuk. Dan PKS sudah memberikan jalan itu 80%. 18 kursi itu 80% jalan sudah dipenuhi. Tinggal 20% lagi. Dan inilah kita meminta Pak Anies sebagai seorang pemimpin, dia bisa meyakinkan partai-partai lainnya untuk bisa berjalan bersama kita. Betul. Kalau itu setuju, saya nggak ada bantahan apapun. Jadi memang ini juga ada mau'idah hasanahnya. Jadi Bang Syahrin tolong sampaikan ke Pak Anies, yakinkan PDIP minimal gitu ya, untuk bisa berkoalisi. Sebelum ke Bang Syahrin. Anies Baswedan ini hanya duduk berada di zona nyaman. Seperti yang dulu partai ngerubungi seakan-akan bisa diikat untuk bisa maju. Hari ini konstelasi politiknya sudah berbeda. Pertanyaan yang Bang Ciko, ada nggak minat kalau itu, tertarik? Tertarik. Mas Anies datang ke Mas Ciko, PDIP, ke siapapun silakan. Tinggal 4 kursi pastikan itu. Tunggu dulu, PDIP-nya tergoda nggak? Mau melirik nggak? Nanti dijawab. Kita jeda dulu sejenak, Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan di Dua Sisi pemirsa. Tadi ke Bang Ciko. Bang Ciko, tadi disebutkan Anies sudah ditugaskan nih untuk nyari cuma 4 partai lagi kok. Masih ada partai yang tersisa. Masih ada PDIP. Gitu. PDIP tertarik nggak ngelirik? Gini, pertama saya ingin sampaikan dulu bahwa PDI Perjuangan hari-hari ini kan masih mencermati dan mendalami apa yang terjadi, dinamika yang terjadi di Jakarta ini. Apa setelah dicermati? Belum selesai pencermatan itu karena masih tanggal 28 Agustus itu masih cukup lama. Jadi ada beberapa tadi sebelum acara kan kita sempat ngobrol ya. Ada di beberapa daerah yang menganggap kita anggap 28 Agustus ini udah sebentar lagi. Tapi daerah-daerah tertentu masih kita bisa lihat bahwa ini cukup lama nih. Ya kan, seperti disampaikan oleh tadi Mas Adi, bahwa surat rekomendasi pun tidak menjamin partai politik itu nanti akan mengantarkan si calon ke KPU. Nah ini sering terjadi juga. Bahkan ini, kalau memang ada upaya kotak kosong misalnya, ini juga di KPU itu ada aturan yang akan memperpanjang waktu pendaftaran. Sehingga bisa mendapatkan calon berikutnya. Jadi ada deadline kedua gitu. Nah ini jadi sebenarnya masih cukup panjang lah. Bagi PDI Perjuangan, tadi saya ingin mengkoreksi Mas Adi, kita nggak bingung. Kita sangat pede dan karena kita nggak bingung justru kita pelan-pelan. Kita melihat dulu. Yang kita lihat sekarang adalah Anies Baswedan masih mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera. Itu tadi disampaikan oleh Mas Khalid. Tapi juga secara lisan juga mendapatkan dukungan dari Nasdem maupun PKB. Tetapi memang seperti dikatakan oleh Pak Hasto baru-baru ini dan tadi siang juga menyampaikan ke media bahwa memang di PDI Perjuangan kita mendengar ada upaya-upaya untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan. Dari siapa tuh upaya-upaya menjegal? Ya dari satu kelompok koalisi yang menginginkan adanya paslon untuk maju melawan kota kosong gitu ya. Kalau kelompok sebut koalisi saja cuma Kim, ada ya, Kim. Kim. Wow. Bukan Jong Un ya. Bukan Kim Jong Un. Tetapi gini, pada prinsipnya bagi kami manuver partai politik selama itu masih legal itu suatu hal yang wajar, itu pertama. Tapi yang kedua, kalau kita bicara soal demokrasi tentunya kita tidak hanya berbicara soal aturan saja. Kita juga bicara soal norma-norma dan etika berdemokrasi dan substansi dari demokrasi itu sendiri. Kalau kita lihat di DKI Jakarta, bagi PDI Perjuangan kita melihat hasil survei. Tentunya ini kita harus melihat secara teknis dulu. Hasil-hasil survei itu mengatakan bahwa yang diinginkan oleh mayoritas warga Jakarta itu ada 2 nama. Nama Anies Baswedan dan nama Basuki Cahayapurnama. Baru kemudian
nomor 3 terpaut cukup jauh dari yang nomor 2 adalah nama Ridwan Kamil. Nah, kita melihat artinya gini, bicara soal survei ini kan, survei ini seolah mengatakan begini, if the election is today, ya, apabila pemilu itu dilaksanakan hari ini, ya itulah yang diinginkan oleh warga. Nah, artinya ada hasrat-hasrat warga, harapan warga untuk menitipkan aspirasi kepada nama-nama yang ada di hasil survei. Tapi jangan sampai tiba-tiba aspirasi itu dikebiri, ya kan, dengan tunggu dulu, jadi ujungnya pasti akan ke situ. Dengan mencoba menjegal nama-nama yang diinginkan oleh warga dan masukkan nama yang sebenarnya berada di urutan ketiga gitu. Ya kan, Ridwan Kamil misalnya. Ini sebenarnya kan nggak bagus untuk demokrasi. Jujur aja. Ini sangat tidak baik dan harapan kita dan PDI Perjuangan bisa dipastikan akan menggunakan segala daya upaya dan berupaya maksimal untuk sampai ini tidak. Itu tugas ringan justru. Karena hanya butuh 4 kursi lagi. 4 kursi sementara Kim Plus udah merapat nih, Nasdem